Selamat pagi Om, Tante, dan Ade Iren. Kali ini saya mau menjelaskan proposal untuk polis asuransi kesehatan premium untuk Om, Tante, dan Ade Iren. Sebelum saya menjelaskan detail mengenai manfaat kartu kesehatan PPH Black Card ini, saya mau menceritakan kisah tentang teman saya sendiri. Jadi yang terbaring di foto ini itu adalah sahabat dekat saya. Dia seorang wanita karir dengan gaji besar di perusahaan multinasional Amerika. Aset dia banyak dan lifestyle-nya dia high profile. Tiap tahun dia bisa tuh jalan-jalan ke luar negeri 2-3 kali. Di tahun 2018, saya menawarkan untuk upgrade asuransi kesehatannya dia menjadi kartu premium Black Card PPH Plus. Namun sayang sekali dia menolak. Alasannya masih di cover asuransi kantor dengan nilai besar. Ya, demikianlah hidup ya. Kita tidak pernah tahu resiko itu datang kapan saja dan bagaimana besar serta efek resiko itu. Bulan Januari 2019, dia bolak-balik rumah sakit dan ternyata terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Sayang sekali asuransi kesehatan yang dia miliki limitnya tidak memadai dan banyak nombok biaya. Limit 1 tahun itu hanya 150 juta dengan kamar 300.000 per hari. Sehingga akhirnya dia memilih untuk menggunakan kartu BPJS untuk pengobatan dan perawatan kankernya. Keluarga mengeluhkan BPJS itu pasti ada limitnya. Jadi kadang-kadang itu harus keluar dulu dari rumah sakit baru kemudian daftar ulang kembali jika limitnya habis. Dan keluarganya pun harus antri dari subuh. Akhirnya teman saya ini meninggal di bulan September 2019 setelah 9 bulan terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Jadi ketika kita sehat, saat itulah waktu yang terbaik untuk kita memiliki kartu kesehatan premium Black Card. Karena kalau sudah ada masalah, sudah pernah operasi misalnya pasang ring di jantung, itu pasti sudah ditolak. Jadi kesimpulannya itu kita boleh saja punya lifestyle yang kita inginkan. Tapi jangan pernah lupa untuk mengupgrade juga proteksi terhadap lifestyle itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan, apakah saya sudah punya proteksi atau jaminan bahwa lifestyle saya, aset-aset yang saya miliki saat ini tidak akan berkurang atau tidak akan turun jika seandainya terjadi risiko sakit. Nah, apakah juga saya punya jaminan atau proteksi lifestyle yang harus terus terupgrade? Karena yang namanya penyakit ya kita lihat aja saat ini seperti COVID. Mana ada sih dari tahun 2019 ke belakang yang namanya COVID? Sekarang ini bahkan muncul lebih banyak varian lagi ya. Contoh misalnya yang kayak di India ya. Jadi kita juga nggak tahu nih COVID ini kapan dia akan berhenti. Jika saat ini kita ada pilihan, kita boleh untuk mencicil biaya asuransi kesehatan pribadi yang bisa kita pakai hingga usia 85, bahkan ada yang sampai dengan usia 99. Kenapa kita nggak ambil untuk pilihan itu? Nah, ini ada bukti klaim prudensial ya. Jadi memang kartu PPH Black Card Plus Premium ini luar biasa limitnya ya. Ini ada seorang nasabah, dia terdiagnosa kanker getah bening di usia 40 tahun. Dia dirawat 2 bulan saja di rumah sakit Singapura. Itu kalau dirupiahkan itu sebesar 4,1 miliar. Ya, dari Sing dolar menjadi rupiah. Wow, 2 bulan 4 miliar. Ada juga ini nasabah ya, dia di rumah sakit Siloam di Jakarta, di Karawaci. Dia itu 3 bulan dirawat di ICU. Kenapa? Karena ada bakteri dalam darah. Yang namanya virus, bakteri, itu semuanya benar-benar kita tidak bisa duga. Dia ada di udara, ada di makanan, ada di mana-mana. Dan dia bisa saja masuk ke dalam aliran darah kita melalui udara atau apapun itu. Luar biasa ya, 3 bulan 1,2 miliar. Ini juga ya, ada nasabah dia operasi saraf kejepit 5 hari di rumah sakit, biayanya sebesar 311 juta. Gimana tuh kalau kita yang kena? Sayang banget ya, duit 311 juta hanya untuk operasi saraf kejepit 5 hari di rumah sakit. Ada juga nasabah dia pasang ring aja loh, belum operasi besar ya.
Itu pasang ring aja 4 hari dirawat di rumah sakit habisnya 234 juta. Jadi saat ini kalau seseorang sakit sebenarnya dia ada punya pilihan 3 sih. Dia boleh aja pakai BPJS, boleh pakai asuransi kesehatan dari kantor, atau dia punya kartu premium, kartu PPH Plus Black Card ya. Nah seperti juga pengalaman kami sendiri ya dengan BPJS ya. BPJS menolong nggak? Menolong ya, tapi antrinya itu yang luar biasa. Apalagi di zaman COVID seperti ini. Udah gitu kalau kita dirawat inap itu ada masanya, bener banget waktu mama dirawat di rumah sakit ya, awal-awal misalnya dia dapat jatah berapa boleh, tapi setelah itu dia harus keluar ya. Nah bagaimana kalau misalnya si pasien itu di ruang ICU, gimana cara ngeluarinnya dia? Atau misalnya dia udah masuk kamar rawat inap tapi kondisi dia masih lemah, harus dikeluarkan dulu, masuk lagi ngantri lewat IGD. Nah gimana itu seperti itu? Ya kita juga nggak bisa berharap terlalu banyak ya dengan BPJS, karena kan ini program sejuta umat, bukan hanya kita doang program ini dibuat, tapi seluruh rakyat Indonesia 270 juta jiwa. Mau protes gimana? Ya tinggal terima aja. Nah, dengan kartu PPH Black Card nanti saya akan detailkan mengenai manfaat-manfaatnya. Tapi menurut saya saat ini ya sangat-sangat riskan, beresiko kalau kita tidak punya untuk kartu kesehatan Black Card, karena namanya penyakit ya, operasi cantengan aja, maksudnya operasi bisul kecil aja bisa habis 5-8 juta loh. Sayang banget ya kalau duit kita yang terpakai. Nah, jika kita sehat, kita bisa memilih layanan ya. Misalnya kita mau masuk ke hotel, ya terserah kita ya. Kita mau masuk hotel bintang 3, bintang 4, atau bintang 5 ya. Kita bisa pilih gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sakit seperti itu? Kita udah sakit ya, kita juga tidak punya pilihan, rumah sakit penuh, kelas 3 penuh, kelas 2 penuh, kelas 1 penuh. Dan jangan salah loh, BPJS itu kalau kita upgrade dari kamar kelas 1 menjadi VIP, total biayanya itu 75% ditanggung oleh nasabah. Ini pengalaman kami sendiri. Jadi misalnya tagihannya itu adalah 100 juta, 75 juta ditanggung oleh keluarga ya. Nah, kenapa sih kita sudah capek-capek kerja gitu ya, mengumpulkan duit untuk siapa sih? Ya, ketika kita sakit siapa yang mau menolong kita ya? Kalau kita punya kartu Black Card ini, paling tidak kita bisa diurusin oleh orang lain, oleh Prudential diberikan yang terbaik, dokter-dokter yang terbaik, bahkan kita punya pilihan rumah sakit yang ratusan rumah sakit baik dalam ataupun luar negeri. Intinya kita punya pilihan lah seperti itu. Anggap saja kita ini mempekerjakan karyawan ya. Karyawan ini kita gaji dia, kalau terjadi resiko sakit ya, dia yang bayarin seluruh biaya rumah sakit kita. Kita juga bayar gaji karyawan kan untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Kenapa untuk urusan kesehatan kita juga tidak memanfaatkan fasilitas ini? Toh duitnya juga nggak hilang. Nanti di akhir masa pertanggungan ada dana tunai yang bisa kita tarik. Nah ini daftar ya rumah sakit ya. Contohnya misalnya mau rumah sakit Pertamina, VIP-nya aja 2 juta. Kalau super VIP-nya 2,5 juta. Nah itu kalau rumah sakit Pertamina. Nah kalau rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran ya mirip-mirip ya yang di Pertamina. Nah yang menyedihkan kalau misalnya kita kena yang namanya COVID ya. Kalau misalnya kena COVID itu masuk ICU dengan ventilator itu 15,5 juta per hari. Kebayang kalau sebulan udah berapa tuh ya. Makanya di Prudential saat ini banyak sekali tagihan-tagihan rumah sakit karena penyakit COVID itu mencapai nilai 1 miliar. Nah seperti yang juga tadi saya sudah jelaskan, kalau kita punya kartu premium Black Card PPH Plus ini, kita punya pilihan rumah sakit mau di mana saja di seluruh Asia, kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang. Tapi udah luar biasa loh. Kita bisa pergi ke rumah sakit di Cina, di Guangzhou, di Shenzhen, di Beijing, di mana aja. Kita punya pilihan rumah sakit di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Penang, di Malaka, ya kan, bahkan rumah sakit seluruh Indonesia yang top-topnya itu semuanya kita bisa masuk seperti itu. Nah, Prudential juga luar biasa limitnya ini. Dia kasih limit 15 miliar ya
per tahun. Bahkan setiap tahunnya itu, setiap kali ulang tahun polis ya, dia perbarui limit kita 3 miliar ya. Wow, luar biasa ya. Ini ya, kita sih tidak pernah ada orang yang berharap sakit, tapi kalau kejadian sakit ya, kita sudah tidak khawatir lagi. Aduh, saya nombok berapa ya? Bagaimana, saya harus jual apa ya? Tidak seperti itu. Jadi ada seperti ketenangan ya, yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita karena kita sudah punya kartu Black Card Premium PPH Plus. Nah, ini manfaat-manfaatnya yang saya tawarkan ke Om, Tante, dan Iren itu adalah paket Silver B. Kalau Om, Tante, dan Ade Iren mau ambil yang bisa untuk rumah sakit Singapura, nggak ada masalah juga. Nah, itu kita bisa ambil paket Gold B ya. Nah, ini nanti harga-harga premi yang saya berikan itu semuanya Silver B ya. Silver B udah bagus lah, saya ambil Silver B ya. Kami semua ambil Silver B karena rumah sakit Indonesia yang top-topnya udah dia cover ya. Rumah sakit di Cina, rumah sakit di Malaysia, di Thailand, di Korea bahkan itu semua udah cover. Bedanya hanya 3 negara itu aja, yang Singapura, Jepang, sama Hong Kong. Kalau Gold B itu semua di cover. Kalau Silver B belum di cover ya. Jadi kita tinggal masuk aja ke rumah sakit, bawa kartu ini kita ya, Black Card. Tapi ini untuk rawat inap ya, Om, Tante, dan Ade Iren ya. Dan minimum itu rawat inapnya itu 6 jam gitu di rumah sakit. Tapi kalau kita lagi nggak enak badan doang, cuma mau ke dokter biasa, lagi pilek, konsul biasa, nah itu nggak di cover. Kecuali kalau misalnya nih kita lagi demam ya, terus kita ke dokter, nah ternyata demamnya nggak sembuh-sembuh, malah dokter bilang harus rawat inap. Nah, Prudential akan ganti semua tagihan kita 30 hari sebelum masuk rumah sakit dan 90 hari setelah keluar rumah sakit, itu semua boleh kita reimburse ya. Jadi kita udah nggak pusing mau untuk kemoterapi, namanya hidup kita nggak tahu ya, untuk kemoterapi, untuk cuci darah ya, semuanya sudah dibayarin oleh kartu Black Card PPH Plus. Kita bahkan bisa pilih dokter ya, karena kita punya limit gede banget. Nah, ini manfaat-manfaatnya, jadi kita di cover 365 hari setahun atau 366 hari ya kalau tahun kabisat. Artinya gini, dalam setahun pun selama itu kita di rumah sakit nggak usah khawatir. Semuanya di cover oleh Prudential melalui kartu PPH Black Card. Kemudian juga misalnya nih ada tindakan bedah rawat jalan ya, contoh misalnya operasi katarak atau operasi kecil gitu yang tidak harus rawat inap, itu boleh untuk pulang. Bahkan untuk pulang langsung ya, maksudnya setelah operasi nggak harus nginap, boleh pulang. Bahkan untuk pemeriksaan kan sebelum operasi biasanya pemeriksaan dulu ya, ada tes darah lah, tes jantung lah, ini dan itu semuanya diganti oleh Prudential. Itu namanya pre dan post tindakan bedah rawat jalan. Prudential produknya paling lengkap untuk perawatan kanker ya. Kemarin ini mama saya sayang sekali ya, kita nggak ada ya, dia udah nggak bisa kemarin itu punya yang namanya kartu PPH Black Card. Nah, ada satu terapi yang lumayan, yang gede banget. Satu kali terapi itu sekitar 40 juta. Nah, ini yang tidak di cover oleh BPJS. Yang di cover oleh BPJS untuk kanker itu hanya kemo biasa ya. Itu tapi sudah lumayan juga loh, kemo biasa cover BPJS itu udah gede juga. Nah, kebayang nggak yang terapi imunoterapi ini, itu satu kali terapi itu bisa 40 juta. Nah, satu cycle itu bisa 25 kali. Kalikan aja 25 kali 40 juta bisa 1 miliar sendiri loh untuk terapi doang. Dan ini semuanya di cover oleh Prudential. Belum lagi misalnya terapi karena dia kena stroke, atau kalau dia harus cuci darah, ya kan kita nggak pernah tahu hidup seperti apa, itu semuanya diganti. Nah, kemudian kita juga punya ya, yang saya mau jelaskan ini adalah paket premium Black Card PPH Plus ya. Nah, jadi kenapa ini penting banget kita punya ada di dalam dompet ya, karena rumah sakit saat ini luar biasa biayanya, dan sayang banget kalau kita bayar itu pakai duit kita sendiri ya. Nah, anggap aja seperti yang saya bilang tadi, kita pekerjakan karyawan ya, kita gaji dia untuk kalau terjadi risiko sama dia, kita udah nggak pusing soal rumah sakit, semuanya dia yang bayarin, bukan lagi keluar dari dompet kita uangnya ya. Nah, jadi dia di cover, dibayar sesuai tagihan, mau tagihannya 200 juta, 1 M ya, tidak lebih daripada 15 miliar, itu semuanya di cover.
Nah, untuk Om Tante saya bikinin pertanggungan sampai dengan usia 85 untuk harga ini. Tapi kalau Om Tante merasa saya mau deh cover sampai usia 99 boleh. Nah, berarti nanti preminya sedikit lebih tinggi daripada yang ada di sini. Nah, ini saya bilang seperti yang saya bilang tadi ya, mau 365 hari, setahun full di rumah sakit, itu di cover semua sama Prudential ya. Nah, kemudian kamarnya ini yang saya kasih untuk Om Tante dan Ade Iren itu adalah satu kamar, satu one bed ya, satu kamar isi satu tempat tidur ya, plus kamar mandi dalam ya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, dia akan cover ya, akan dia bayarin untuk operasi-operasi yang tidak harus nginap seperti saya bilang tadi ya. Nah, yang paling luar biasa dari Prudential tidak ada kompetitor yang sama adalah perawatan kanker dan cuci darah terlengkap ya, terutama terapi-terapinya seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian usia masuk hingga 70 tahun ya, Om Tante boleh bayar. Kalau mau cuma bayar 5 tahun, 10 tahun boleh aja, tapi nanti preminya sedikit lebih tinggi daripada saya sampaikan ini. Nah, yang saya sampaikan ke Om Tante, preminya ini dibayar aja terus ya. Kenapa? Karena nggak ada ruginya. Nanti di akhir masa pertanggungan ya masih ada nilai tunai yang bisa ditarik seperti itu. Nah, kalau misalnya nih di kantor nih diganti ya dari misalnya DPRD ya, dia kasih fasilitas ini, nggak usah khawatir. Nanti kita juga tetap bisa ada santunannya, santunan cash namanya kalau kita pakai kartu yang lain. Nah, ini paket yang saya buatin ya untuk Om Tante dan Ade Iren ya untuk kartu PPH Plus ini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, paket yang saya buatin ini adalah Silver B. Artinya boleh pilih semua rumah sakit di seluruh wilayah Asia kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Jadi wilayah Indonesia, Cina, Malaysia, Thailand, Korea, India, apapun di wilayah Asia kecuali 3 negara itu boleh masuk rumah sakitnya. Ya. Nah, kemudian seperti saya bilang tadi, kenapa penting banget punya kartu ini, karena dengan yang paket premium ini ya, nanti di akhir masa pertanggungan masih ada nilai tunai yang dapat ditarik ya, dan kemudian preminya tidak akan naik, jadi begitu aja tiap tahun ya. Kalau asuransi yang lain ya dia bisa naik terus preminya, kenapa? Karena pertambahan usia. Nah, kemudian di misalnya setahun lagi, 2 tahun lagi, ternyata Om dan Tante mau upgrade lagi kartunya. Pengennya jangan ini deh, saya maunya yang seluruh dunia misalnya atau seluruh Eropa, ya kan? Seperti itu boleh. Nanti kita tinggal upgrade kartu atau juga nambah manfaat lain boleh ke polis ini. Jadi sangat-sangat fleksibel. Nah, kalau untuk seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kartu kesehatannya ini aja ya, preminya untuk Om Iren itu 35 juta per tahun ya, 35 juta per tahun loh. Jadi yang nggak nyampe 3 juta lah ya per bulan gitu. Kalau Tante Iren itu 27 juta per tahun, sedangkan kalau Ade Iren itu 8,3 juta per tahun. Om dan Tante di cover sampai umur 85 ya. Kalau misalnya mau sampai usia 99 juga boleh, nanti tinggal info ke saya. Kalau Ade Iren karena masih muda, kita cover aja dulu sampai usia 55. Nanti kan kalau misalnya Ade Iren sudah kerja sendiri, menikah dan sebagainya, mau panjangin usianya juga jangan 55 deh. Misalnya 75, 85 atau 99 boleh banget ya. Kemudian limitnya seperti yang saya bilang tadi itu gede banget, 15 miliar, dan tiap tahun dia refill limit baru itu 3 miliar. Nah, itu paket 1. Nah, saya tambahkan untuk paket 2 ini untuk Om Iren saja ya. Nah, kenapa? Karena Om Iren di sini sebagai pencari nafkah yang utama ya, sebagai istilahnya yang mendatangkan uang lah, bukan hanya bagi keluarga tapi buat karyawan dan seluruhnya ya. Nah, pengalaman dari apa yang dialami oleh mama kemarin itu ternyata kalau seseorang sakit ya memang untuk biaya rumah sakitnya semuanya di cover oleh kartu PPH Black Card. Tapi kan ada biaya-biaya yang misalnya dirawat di rumah lah, ongkos pesawat lah, misalnya kita pergi ke Cina, kita pergi ke Malaysia untuk misalnya operasi jantung atau kayak Oma Gio kemarin kan. Nah, di sana kan mereka harus sewa apartemen dan segala macam, itu kan harus keluar dari kantong sendiri. Nah, kalau misalnya Om Iren juga mau tambahkan fasilitas ini ya, itu namanya santunan cash sakit kritis itu 500 juta.
Jadi kalau seseorang terdiagnosa sakit kritis ya langsung cair tuh 500 juta. Ya ada kriteria-kriterianya tentu saja ya. Nah contohnya misalnya dia 9 hari berturut-turut saja di ICU udah cair tuh 500 juta. Jadi dia di cover selama di rumah sakit itu dia nggak usah bayar duit. 9 hari di ICU sudah cair tuh 500 juta. Atau misalnya dia ada pembedahan ya di dalam organ. Contoh misalnya ada pembedahan di jantung atau kemudian ya namanya di otak ya, kita kan nggak tahu ya jenis-jenis penyakit saat ini banyak banget. Nah itu juga di cover. Bahkan kalau ternyata nasabah tersebut meninggal dunia, cair juga 500 jutanya. Nah, kalau 500 juta ini kekecilan, mau jadi 1M atau 2M boleh. Nanti kasih tahu saya aja, saya akan hitung kembali semuanya. Itu paket pilihan ya. Jadi kalau misalnya mau ambil Iren mau ambil yang paket ini preminya 80 juta ya. Kenapa dia agak mahal? Karena dia jamin ada cash keras yang dia kasih ke nasabah kalau terdiagnosa sakit kritis ya. 80 juta ini sudah 2 manfaat. Jadi kartu premium Black Card yang Silver B plus santunan sakit kritis 500 juta. Nanti tinggal tambah dengan punya Tante Iren dan juga dengan Ade Iren. Nah, kalau misalnya nih Om, Tante, dan Ade Iren mau ambil yang paket ekonomis, kita juga ada. Manfaatnya sama. Ya, manfaatnya sama, namanya kartu PSS ya. Makanya saya bilang kartu paket ekonomis ya. Nah, apa saja semuanya manfaatnya sama ya. Jadi dia bisa di cover ya seperti sama. Saya ambilin juga Silver B seluruh Asia kecuali 3 negara, Hong Kong, Singapura dan Jepang ya. Kemudian ada juga diganti kalau seseorang rawat inap sebelum dan sesudahnya ataupun dia operasi cuman pulang hari itu semua diganti. Kemudian perawatan kanker semuanya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan pasti dari sisi harga premi. Ya harga premi dia jauh lebih murah. Tetapi setiap tahun akan naik preminya sebesar 7-8% per tahun ya. Kenapa? Karena pertambahan usia. Kalau seseorang bertambah usia tentu saja risiko meningkat. Kalau yang tadi yang premium Black Card PPH itu preminya terus aja seperti itu dan di akhir masa pertanggungan ada nilai tunai yang ditarik. Nah kalau kartu PSS ini nggak ada nilai tunai, jadi produknya kayak produk hangus aja, kayak misalnya BPJS atau asuransi mobil. Ya kalau sudah selesai ya udah habis gitu, makanya dia harganya lebih murah. Nah kalau mau ambil yang paket ini ya untuk Om Iren itu preminya 16,1 juta, untuk Tante Eva itu preminya 13,3 juta, sedangkan Ade Iren ya saya tetap ambilin yang untuk PPH Plus. Kenapa? Ya PPH Plus sudah bagus banget lah, apalagi Ade Iren kan kuliahnya di luar ya, di di China. Jadi menurut saya ambilnya yang PPH Plus aja, yang Black Card ya. Nah, jadi kelemahannya itu adalah kita nggak bisa ganti-ganti nih isinya. Kalau seandainya di kemudian hari mau upgrade, ya kan, mau pindah ke yang bisa cover sampai Singapura, seluruh dunia, nah ini nggak bisa. Jadi harus beli yang baru lagi gitu. Nah, kemudian ya itu tadi tidak ada nilai tunai, jadi hangus ya preminya. Dan setiap tahun ada kenaikan premi itu 7-8% dari premi yang ada sekarang. Ya kenapa? Karena kenaikan usia. Ya ini pilihan aja, tapi saya sih sangat-sangat menyarankan Om, Tante, dan Ade Iren ambil aja yang Black Card PPH Plus. Kenapa? Sangat fleksibel, kemudian juga nanti juga duitnya ada kok yang juga nanti bisa balik gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya semuanya hilang. Nah kalau yang PSS ini dia nggak ada nilai tunai ya. Nah, kemudian jadi kesimpulannya itu nasabah tidak perlu khawatir jika sedang sakit. Apa sih sebenarnya yang kadang bikin orang khawatir ya? Dia khawatir kalau dia sakit, aduh berapa ya biayanya, aduh berapa ya biayanya seperti itu ya. Ya pengalaman dengan kami sendiri luar biasa memang biayanya ya. Untuk di luar biaya rumah sakit, BPJS segala macam itu kami keluar hampir 300 juta ya untuk tambahan lah obat-obat karena kan nggak di cover BPJS, belum lagi vitamin dan lain-lain itu seperti itu. Nah kemudian juga jangan ditunda untuk punya ini. Kenapa? Ada masa tunggu 30 hari setelah polis issue sebelum kartu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya nih kartunya atau polisnya issued ya misalnya tanggal
15 Juni ya kartunya belum bisa dipakai. Nanti dipakai itu tanggal 15 Juli. Ya antara 15 Juni dan 15 Juli kan kita nggak tahu. Bisa aja misalnya kita kepleset, luka ya kan, atau kita ada sakit diare, atau ada sesuatu yang fatal terjadi, kan sayang banget. Jadi jangan tunda. Nah, kemudian juga ada 18 penyakit yang mesti menunggu 12 bulan untuk dapat di-cover semua asuransi. Jadi ini berlaku bukan hanya di Prudential, tapi semua asuransi, mau Allianz, mau Manulife, mau AXA Mandiri, mau Prudential, ada 18 penyakit. Kenapa? Karena dianggap penyakit-penyakit ini bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba ya. Bisa jadi sebelumnya dia sudah ada tapi nggak pernah ketahuan ya. Contohnya kayak mamaku tadi ya. Nah, kemudian juga kadang-kadang nasabah ini ya merasa waduh rugi ya, saya bayar premi gitu loh. Tetapi sesungguhnya ya, yang siapa sih kalau misalnya gini, kita bayar premi, contoh ya, bayar premi contoh preminya untuk Tante Iren ya 27 juta gitu per tahun ya. Nah, kita keluarin duit 27 juta, itu pun nanti masih ada nilai tunai yang bisa kita dapatkan gitu loh di akhir masa pertanggungan. Nah, tapi kalau kita kena sakit ya, apalagi sakitnya ini cukup berat ya, jangan sakit berat deh, kena COVID lah, diganti 1 miliar, kita bayar 27 juta. Yang rugi sebenarnya siapa? Prudential kan gitu loh. Nah, jadi jangan pernah merasa rugi gitu loh. Sesungguhnya Prudential lah yang membeli kondisi kesehatan kita saat ini. Makanya kalau seandainya orang tersebut sudah kondisi kesehatannya sudah tidak begitu bagus, ya sudah sulit ya untuk punya kartu ini. Nah, ini penyakit-penyakit yang kita harus tunggu ya 12 bulan. Ya contohnya amandel ya kan, semua jenis hernia, ada kista, apalagi kalau kayak kanker gitu ya. Kemudian tekanan darah tinggi, gula darah ya kan, batu pada empedu. Nah, itu bisa di-cover tapi harus tunggu dulu lewati masa ini ya. Kenapa? Karena semua perusahaan asuransi mereka menganggap ketika seseorang masuk itu ya kan kita nggak tahu, beda-beda ya kondisi seseorang, ada yang benar-benar sehat, ada yang sebenarnya sepertinya dia sehat tapi dalamannya udah banyak penyakit. Nah, oleh karena itu di peraturan di semua perusahaan asuransi harus melewati masa tunggu 12 bulan. Nah, ini contoh ya, tidak semua nasabah diterima oleh Prudential ya. Ini contohnya ada seorang ibu, dia ditawari ya kartu PSS, tapi ibu itu menolak dan menunda. Nah, kemudian ibu itu ada satu tes swab, ternyata dia positif. Nah, waktu itu dia sedang mengajukan proposal untuk asuransi kesehatan dia, ya itu ditolak, ya kan. Dia harus tunggu sampai dengan paru-parunya itu bersih. Dan kita tahu kan, tidak semua orang ketika sudah sembuh dari COVID itu paru-parunya benar-benar bersih. Banyak ya, kita bisa cek lah di Google, banyak yang ada flek-flek seperti itu, tidak sama semua orang. Dan kalau sudah ada flek di paru, itu sudah sulit untuk dia punya kartu kesehatan yang bagus ya, premium seperti Black Card ini. Apakah perusahaan asuransi akan menerima dengan normal semua pengajuan asuransi? Belum tentu ya. Ini banyak sekali nasabah saya sendiri yang ditolak ya, karena gula darahnya dia sangat tinggi ya kan. Kemudian juga sebelumnya dia ada riwayat ya kan. Nah, itu seperti itu udah susah banget. Nah, ini bahkan ada teman saya sendiri, dia ada kista, itu dikecualikan sama Prudential. Jadi dia tidak mau bayar segala hal yang berhubungan dengan alat reproduksi. Ya kan kita nggak tahu, makanya masuklah saat ini justru di saat kondisi kesehatan kita lagi bagus. Nah, ini saya mau jelaskan yang tadi sebenarnya saya udah jelaskan mengenai detailnya ya. Mengenai rawat inap ya kan, tadi saya udah bilang itu akan di-cover 365 hari atau 366 hari per tahun. Mau pilih di mana? Yang saya tawarkan ke Om, Tante, dan Ade Iren ini adalah paket Silver B ya, yang one bed in one room plus kamar mandi dalam, untuk coverage areanya itu seluruh Asia kecuali Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Tapi kalau misalnya Om, Tante, dan Ade Iren mau yang cover juga di Singapura, nanti saya bisa buatin yang Gold B-nya ya. Semuanya udah dibayar sesuai dengan tagihan, sesuai dengan plan yang dipilih. Ya, yang saya buatin juga untuk Om Tante ini sampai pertanggungan usia 85, Ade Iren 55. Tapi kalau mau sampai 99 boleh, nanti saya buatin lagi. Yang pasti preminya akan sedikit lebih tinggi daripada yang sekarang. Pastinya bukan masalah ya buat Om dan Tante dan Ade Iren.
Nah ini dia limitnya gede banget ya. Untuk Silver B itu dia 15 miliar ya. Jadi setiap tahun refill limit baru 3 miliar ya. Kalau 3 miliar ini kurang, dia masih punya cadangan limit 12 miliar yang bisa dipakai seperti itu ya. Ya, kemudian ini yang saya bilang tadi ya, manfaat yang terbagus dari kartu ini adalah manfaat rawat jalan kanker ya. Dia bayar sesuai tagihan, ya dia kemudian dapat di cover 365 hari per tahun ya kan. Kita bisa misalnya kemo, ada orang yang bisa rawat inap, ada yang pulang hari, itu bayarin semua ya. Yang paling bagus juga adalah dia udah cover yang paket-paket terbaru ya, terapi-terapi terbaru, misalnya imunoterapi, target terapi, itu semuanya di cover ya, which is itu kalau di BPJS tidak mungkin bisa di cover ya. Nah kemudian ini tadi yang saya bilang, kalau seseorang misalnya dia bedah rawat jalan, contoh bedah rawat jalan itu maksudnya dia ada operasi yang dia nggak harus nginap, misalnya katarak atau operasi kecil ya, mata ikan dan sebagainya, nah itu di cover semua gitu. Bahkan sebelum dan sesudahnya, 30 hari sebelum tindakan dan 90 hari sudah tindakan, itu juga kita bisa reimburse ya. Nah ini kita juga nggak usah khawatir, dokternya udah dokter umum bisa 2 kali kunjungan. Kalau kita bayar sendiri, aduh deg-degan nih kalau ada mau dokter datang. Kenapa? Satu dokter datang itu cuma visit 5-10 menit, itu dibayar ada 350.000, 400.000. Ya pengalaman kami kemarin dengan mama ya, kami bayar sendiri. Cuman 8 hari ya, apa 7 hari itu di rumah sakit Eka, itu hampir 35 juta. Wah luar biasa ya. Nah ini areanya ya, Prudential bayar 100% sesuai tagihan untuk nasabah yang berobat sesuai wilayahnya. Ya kan, tapi kalau misalnya dia mau, misalnya sudah punya Silver B, mau pergi ke Singapura, ya bisa aja di cover, tapi nggak semuanya, sayang ya. Mending kalau mau sekalian ambil yang Gold B aja. Nah ini santunan harian rawat inap maksudnya apa? Ya misalnya kalau nasabah tersebut diganti dari kantor ya kan, atau dia mau pakai BPJS nggak apa-apa, nanti kita bisa reimburse aja. Nah ini 1 hari akan diganti oleh Prudential sampai dengan 1 juta per hari, bahkan kalau kartunya lebih tinggi bisa 1,5 juta per hari ya. Nah, setiap kali nasabah membayar premi proteksi, Prudential akan berikan insentif ya. Jadi kelebihan daripada si kartu PPH Black Card ini, setiap kali nasabah bayar premi setiap tahun ya, tentu saja Prudential justru kasih lagi duit insentif. Makanya nanti di akhir masa pertanggungan ya, itu tetap ada nilai tunainya seperti itu. Ya, ini tadi saya udah jelaskan. Ya, ini juga terutama untuk wanita ya, kita penting banget nih untuk biaya rekonstruksi payudara jika seorang wanita terdiagnosa kanker payudara. Maksudnya ini kayak payudara buatan ya. Ini kalau kita bayar sendiri mahal banget loh. Itu bisa 500 sampai 700 juta untuk payudara buatan ya. Maksudnya itu sebenarnya lemak kita sendiri, tapi mahal itu untuk rekonstruksi biaya ini. Nah, semuanya ini di cover kalau kita punya kartu PPH Black Card Plus. Nah, kemudian juga ini biaya perawatan sebelum tindakan bedah tadi ya. Biaya rawat jalan lanjutan misalnya kalau kita sakit ya, misalnya kita kecelakaan lah, luka segala macam ya kan, itu ada tindakan. Nah besokannya kadang kita harus datang lagi, nah itu bisa di cover ya. Rawat jalan kanker, pemantauan penyakit kanker ya. Penyakit kanker itu kan tiap tahun kita harus dipantau ya, kadang orang harus PET scan lah, MRI segala macam, nah itu dibayar sama Prudential. Oke, Om dan Tante, demikian penjelasan saya. Boleh nanti Om Tante diskusikan dulu ya, nanti boleh kita proses ya. Proses selanjutnya itu adalah saya nanti minta foto KTP Om Iren, Tante Iren, dan Ade Iren. Saya ajukan dulu proposalnya. Nanti kalau sudah di-approve semuanya ya, nanti ada beberapa data kesehatan, nanti saya kontak-kontak dengan Ade Iren untuk jawab. Kalau sudah approve baru kemudian dibayar ya. Saya sih sarankan Om, Tante, dan adik ambil yang kartu premium PPH Black Card. Saya juga ngambil itu soalnya ya. Oke Om, Tante, dan Adik Iren, terima kasih. Tuhan berkati.